Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Megariski Makassar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Eka Wardani, NIM A1A220031, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang biologi perkembangan, yaitu sistem endokrinologi dan sistem imunologi pada reproduksi dan juga tumbuh kembang manusia. Mari sama-sama kita menyimak video kali ini. Sistem endokrinologi dan reproduksi manusia. Jangan lupa nyalakan subscribe-nya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sekumpulan kelenjar atau organ yang menghasilkan hormon. Jadi, hormon yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, selanjutnya adalah karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, pada umumnya menyekresikan lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresikan hormon paratiroid. Dan yang ketiga adalah memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditompang oleh jaringan ikat. Selanjutnya, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme. Ada di masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Selanjutnya, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium dalam darah serta impuls saraf. Berikut gambar kelenjar endokrin pada tubuh manusia, yaitu pineal glands, hypothalamus pituitary glands, thyroid glands, parathyroid glands, thymus, adrenal glands atau atop kidneys, pankreas, ovari pada wanita dan testis pada laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar hipofisis atau pituitary. Nah, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama, kelenjar hipofisis lobus anterior, yang kedua kelenjar hipofisis lobus intermediate, dan yang ketiga adalah kelenjar hipofisis lobus posterior. Kelenjar hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon growth hormone atau GH atau somatotropin hormone atau STH. Yang kedua tirotropin tiroid stimulating hormone atau TSH. Yang ketiga adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Yang keempat hormon gonadotropin FSH LH, dan yang kelima hormon prolaktin. Kelenjar hipofisis lobus intermediate menghasilkan hormon-hormon seperti berikut, yaitu endorfin, yang kedua melanocyte stimulating hormone atau MSH, dan yang ketiga kelenjar hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon seperti berikut. Yang pertama adalah hormon antidiuretik hormon atau ADH dan juga menghasilkan oksitosin. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary. Jadi, kelenjar hipofisis atau pituitary ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hipofisis lobus anterior yang menghasilkan 1 hormon pertumbuhan atau hormon somatotropin atau STH yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan. Jika terjadi abnormalitas sekresi hormon somatotropin akan mengakibatkan terjadinya hiposekresi pada masa anak-anak yang mengakibatkan warsim atau kerdil atau pertumbuhan terhambat, dan juga bisa mengakibatkan hipersekresi pada masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis mengakibatkan gigantisme atau pertumbuhan berlebihan. Dan bila hipersekresinya terjadi pada masa remaja setelah penutupan cakram epifisis,
akan mengakibatkan akromegali atau pembesaran tulang yang tidak profesional. Jadi berikut ini merupakan gambar penderita yang mengalami gagal pertumbuhan. Yang pertama adalah gambar gigantisme, dan yang kedua adalah gambar warsim atau kerdil, dan yang ketiga adalah gambar yang menderita penyakit akromegali. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipofisis lobus anterior menghasilkan yang kedua adalah hormon perangsang tiroid atau tirotropin thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid. Yang ketiga adalah hormon adrenokortikotropik atau adrenortikotropik hormone atau ACTH, berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresikan glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat, hormon gonadotropin terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone. Pada wanita berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen, sedangkan pada laki-laki berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferous testis. Dan yang kedua, LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, LH bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi hormon estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferous testis untuk memproduksi testosteron. Dan yang kelima, hormon prolaktin disekresikan pada saat hamil dan menyusui. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipofisis lobus intermediate menghasilkan satu hormon endorfin, merupakan zat penghilang nyeri alamiah yang merespon stres dan aktivitas seperti olahraga. Dan yang kedua adalah melanocyte stimulating hormone atau MSH, berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen atau melanosit pada epidermis. Dan hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon. Yang pertama adalah hormon ADH atau antidiurektika hormon, berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi pada tubulus contortus proximal. Nah, hiposekresi ADH mengakibatkan penyakit diabetes insipidus, sedangkan hipersekresi ADH mengakibatkan peningkatan volume darah. Yang kedua, menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Jadi, kelenjar pineal terletak di langit-langit otak serta menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid atau gondok. Bisa teman-teman perhatikan, berikut ini adalah gambar kelenjar tiroid atau gondok. Jadi, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tersebut terbuat dari asam amino tiroksin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak atau penyakit gondok. Hormon tiroksi berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, dan juga meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan juga saraf. Abnormalitas sekresi tiroid yang pertama adalah hipotiroidisme, yaitu menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak.
Pada anak-anak menyebabkan krenetisme yang ditandai keterlambatan mental dan fisik. Pada orang dewasa menyebabkan myxodema yang ditandai terjadinya edema. Yang kedua adalah hipertiroidisme, menyebabkan peningkatan metabolisme berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, dan juga toksisitas hormon, dan menyebabkan penyakit Graves atau pembekakan jaringan di bawah kantong mata sehingga mata menonjol. Berikut ini adalah kelenjar paratiroid atau anak gondok. Teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini. Jadi, kelenjar paratiroid atau anak gondok merupakan kelenjar paratiroid yang mensekresi hormon paratormon atau paratiroid hormon atau PTH. Jadi, PTH berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Apabila kekurangan kelenjar paratiroid, maka akan mengakibatkan abnormalitas sekresi PTH, yaitu yang pertama, hiperparatiroidisme yang menyebabkan peningkatan aktivitas osteotas dan perlemahan tulang. Yang kedua, hipoparatiroidisme yang menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan instabilitas sistem neuromuskular, dan tetanus atau kejang otot rangka. Selanjutnya ada kelenjar timus. Jadi, kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bayi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, berangsur-angsur menyusut kembali. Timus menghasilkan timosin, atau pengendalian perkembangan sistem imunitas. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau suprarenalis atau anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon. Yang pertama, adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Yang kedua, noradrenalin atau norapinefrin, meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon. Yang pertama adalah aldosteron, berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Dan yang kedua adalah glukokortikoid atau kortisol atau kortison atau kortikosteron, berfungsi mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membrane lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Yang ketiga adalah selanjutnya gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal menyebabkan satu, hiposekresi, yaitu menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Yang kedua, hipersekresi, yaitu menyebabkan peningkatan tekanan darah, kelemahan otot, serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital atau pubertas dini pada wanita dewasa memiliki karakteristik laki-laki, tumbuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. Selanjutnya kita akan membahas tentang pankreas. Pankreas menghasilkan hormon 1. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Yang kedua, hormon insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak.
Yang ketiga, somatostatin dihasilkan oleh sel beta, merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang keempat, polipeptida pankreas merupakan hormon pencernaan yang dilepas setelah makan. Fungsinya juga belum diketahui. Abnormalitas sekresi kelenjar pankreas, yaitu defisiensi insulin, menyebabkan diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan membahas tentang ovarium. Jadi, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus, dan pada proses kelahiran. Yang kedua, hormon progesteron berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan kehamilan, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, dan yang selanjutnya adalah testis. Jadi, testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk satu, pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Yang kedua, pada saat pubertas berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki. Di sini kita akan membahas imunitas yang meliputi pengertian, fungsi dan juga pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa sih imunitas pada makhluk hidup itu, khususnya manusia. Nah, imunitas atau imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, keempat kata ini memiliki arti yang sama. Di sini kita menggunakan kata imunitas. Pengertian imunitas. Imunitas adalah resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Selanjutnya kita membahas sistem imun. Jadi, sistem imun adalah sistem pertahanan dalam tubuh yang meliputi sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Nah, sebelum itu, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih patogen itu. Jadi, patogen adalah agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri, protista, dan juga jamur. Jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi itu sendiri adalah protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Jadi, patogen, antigen, antibodi, di sini kamu harus mengingat istilah-istilah tersebut karena setelah ini kita akan menggunakan kata-kata ini lagi pada pembahasan selanjutnya. Jangan sampai lupa ya, teman-teman. Selanjutnya kita membahas fungsi sistem imun. Fungsi imunitas adalah menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen. Infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya kita akan membahas pengelompokan imunitas. Imunitas terbagi menjadi dua kelompok, yaitu imunitas bawaan dan juga imunitas adaptif. Imunitas bawaan atau innate immunity adalah merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen. Baik patogen yang dijumpai sebelumnya maupun patogen yang baru, sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen.
Contohnya kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian imunitas bawaan atau innate immunity terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertahanan penghalang dan juga pertahanan internal. Jadi, pertahanan penghalang sama dengan pertahanan eksternal, yaitu pertahanan terluar atau pertahanan pertama terhadap patogen. Seperti kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal. Pertahanan internal ini terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, inflamasi atau respon peradangan, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu apa sih acquired immunity itu? Imunitas adaptif atau acquired immunity merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan tubuh terhadap antigen tertentu. Imunitas adaptif atau acquired immunity sama dengan imunitas spesifik, yaitu mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya. Sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh kedua kalinya, akan segera dikenali dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian imunitas adaptif. Imunitas adaptif atau acquired immunity terbagi menjadi dua. Yang pertama, respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon humoral yaitu respon imunitas tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Bisa teman-teman perhatikan? Jadi dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yaitu cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya sel akan menghancurkan dan menelan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut akan merangsang untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang kedua kalinya. Kemudian antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu atau tanpa proses pengenalan lagi. Selanjutnya respon diperantarai sel. Respon diperantarai sel yaitu respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis. Sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigen hampir sama dengan respon humoral, namun yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Nah, oke, baik teman-teman. Setelah teman-teman menyimak video sebelumnya mengenai apa itu sistem endokrinologi dan apa itu sistem imunologi, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem endokrinologi ini memiliki hubungan yang sangat erat terhadap sistem imunologi tubuh kita, di mana sistem endokrinologi ini mampu mengendalikan reseptor sistem imun kita. Dan begitupun sebaliknya, sistem imunologi ini mampu mengendalikan sistem endokrinologi pada tubuh kita. Jadi teman-teman, apabila dari kedua sistem ini mengalami terganggu, maka kita dengan mudah rentan terkena yang namanya virus, penyakit, dan juga stres. Apabila kita stres, maka produksi hormon-hormon oleh sistem endokrinologi ini akan terganggu, sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita menjaga kebersihan. Nah teman-teman, selain menjaga kebersihan, teman-teman juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi sekarang kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Di sini sistem imun kita sedang diuji. Oleh karena itu, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya teman-teman. Dan saya ucapkan minta maaf apabila terdapat kesalahan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.